Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Udah lama banget kita nggak nge-review mobil drifting. Terakhir itu mobilnya Akbar Rais, BR2Z. Sekarang gue mau nge-review salah satu mobil drifting di Indonesia yang favorit gue, yaitu mobilnya Mas Aldi Bosar 350Z. Adalah Fairlady keempat yang pernah kita review. Sebelumnya kita pernah nge-review mobil ini, dan ini. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa langsung klik videonya di sini. Sekarang kita mau nge-review dulu Fairlady yang udah fully modified di belakang gue ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Aldi Bosar udah mempercayai kita untuk nge-review mobilnya. Sekarang kita lihat aja eksteriornya. Mobil ini menggunakan body kit Rocket Bunny, dan seperti Rocket Bunny yang lainnya, stylenya sedikit mirip-mirip. Kalau kalian lihat, bumper depannya ini mirip banget sama body kit Rocket Bunny version 2-nya Toyota 86 dan BRZ. Dan splitternya ini mirip punya 200 SX, tapi nggak ada kanarnya. Emang Rocket Bunny itu stylenya mirip-mirip seperti itu semua. Dan yang membedakan di body kit Rocket Bunny 350Z ini, di over fendernya ada lubang-lubang seperti insangnya ikan hiu. Lampu masih menggunakan yang standar, dan bonnet pin menggunakan klip seperti RC Drift. Nah, untuk kap mesinnya menggunakan carbon fiber yang gua nggak tahu mereknya apa. Cuma keren, banyak scoopnya, dan ini enteng banget. Diikuti dengan kaca spion yang karbon juga, dan kaca spion yang kayak gini nih sangat susah untuk dipakai buat mundur. Tadi gue nyobain buat mundur susah banget, apalagi di pedok ya, susah banget ini. Dan selanjutnya kita ngeliat velg bagian depan. Velg bagian depan menggunakan Lenso Project D lebar 10,5 dibalut dengan GT radial lebar 265/35. Dan kalau kita lihat di dalam ada big brake kit bermerek AP Racing 6 pot, dan gapnya ini sama velg sangat tipis. Jadi ini rem yang cukup besar bahkan untuk di velg 18. Untuk velg belakang menggunakan Weld Racing yang lebarnya 11 dan menggunakan ban yang sama GT radial Campiro SX2 265, dan warnanya ini sama banget sama velgnya Bimo yang udah dicat hitam kemarin. Terus di dalamnya ada double caliper juga, big brake kit, AP Racing, sama rem standarnya. Yang satu buat handbrake, yang satu buat rem kaki. Dan di bagian side skirt Rocket Bunny 350Z ini ada semacam splitternya. Ini cukup beda dari Rocket Bunny yang lainnya. Terus kalau kita lihat ke over fender belakang, ini dibuat lubang mungkin biar nyamain sama yang di depan. Tapi aslinya di Rocket Bunny nggak ada. Dan yang sangat menarik di Rocket Bunny 350Z itu standarnya udah lebar banget, udah kayak 200 SX pakai Rocket Bunny. Dan ditambahin lagi over fender yang lebar banget, jadi makin lebar ini mobil. Kalau buat harian pasti susah banget nih bawa ini mobil. Dan langsung aja kita lanjut ke scoop. Scoop ini gunanya untuk angin yang masuk ke interior sih. Sebenarnya udah nggak pakai kaca, tapi lumayan kalau ada angin di interior, jadi ada sirkulasi udara. Terus kita ke belakang. Ada bagian yang gue suka banget, yaitu scoop dari karbon ini untuk masuk ke radiator belakang. Lalu di belakang ini ada ductile karbon yang cukup keren bentuknya. Cocok banget sama body kitnya Rocket Bunny. Lampu masih standarnya. Dan untuk di bagian belakang, bumper belakang menggunakan Rocket Bunny, dan diffusernya nggak dipakai gara-gara ada base bar di bawah sini, gunanya untuk protection kalau misalnya nyenggol beton dan lain-lain, tapi juga berguna untuk ngedongkrak. Ini sama banget kayak di mobil Ziko. Jadi base bar ini gunanya juga untuk melindungi tangki bensinnya, karena tangki bensinnya posisinya ada di bawah banget. Tapi kita akan membahas tangki bensin ini dan bagasi setelah kita ngebahas mesin. Sekarang kita lanjut aja ke interior mobil ini. Ya, selayaknya mobil balap, interiornya terondol abis dan menggunakan roll bar yang 6 titik. Tapi interiornya bisa dibilang rapi banget dan bersih banget untuk mobil balap. Kita lihat dashboardnya. Dashboardnya ini adalah custom made carbon fiber, tapi bukan mengikuti bentuk aslinya 350Z. Ini karya sendiri. Lalu setirnya menggunakan Sparco Sweat yang di custom ada tulisan Aldi Bosarnya. Lalu handle buat handbrake-nya ini
Gue suka banget, ini mirip banget sama yang dipakai Formula Drift. Banyak banget pembalap Formula Drift yang menggunakan handbrake kayak begini. Lalu gearbox menggunakan Getrag 6 speed. Dan di bagian cluster ini ada banyak cetekan-cetekan buat ignition, start, fuel pump, water pump, dan lain-lain. Dan ada cut off di sini. Lalu menggunakan Haltech Respect. Ada satu hal yang menarik banget, yaitu cup holder. Ini berguna banget sih sebenarnya di mobil balap. Di mobil balap kadang gue bingung naruh minum tuh di mana. Dan ini kayaknya cup holder sepeda nih. Kreatif sih. Terus di sebelahnya ada switch buat nos, dan di belakang sini ada tabung nos Edelbrock. Dan untuk kedua joknya menggunakan OMP, HTE, dan harnessnya menggunakan G-Force. Lantainya yang di bagian kiri dibuat dari aluminium, sangat rapih ini lapisannya. Lalu untuk yang di bagian kanan ini semacam bordes. Lalu ada pedal box bermerek Wilwood. Sebenarnya pedal box ini gue suka banget. Tadi gue nyobain ngerem pakai mobil ini, feel remnya tuh beda banget karena dia udah nggak pakai booster. Dan angle ketiga pedalnya itu rata, jadi sama semua. Dan pedal box ini bisa digunakan dengan dua option, yaitu dari bawah kayak gini atau digantung dari atas, seperti layaknya mobil pada umumnya. Terus lanjut kita ke net ini. Jadi net ini gunanya untuk safety. Jadi tangan kita nggak bisa keluar pada saat kecelakaan. Sebenarnya nggak umum dipakai di mobil drifting, ini lebih umum dipakai di mobil rally atau off-road karena kecelakaannya lebih besar di sana tingkat kecelakaannya. Tapi di mobil ini digunakan gara-gara mobil ini tidak ada kacanya, sama kayak mobil-mobil di Formula Drift. Sekarang kita lanjut ngelihat bagian yang paling wow, yaitu mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin 2JZ VVTi, tapi ini bukan 2JZ biasa. Ini 2JZ yang udah di stroke up menggunakan Brian Crower stroke up kit 3400. Jadi bukan 3000 cc, tapi 3400 cc. Lalu turbonya menggunakan GT35 sama kayak S14 gue dulu, tapi pasti jauh lebih nggak nge-lag karena cc-nya lebih gede. Dan menggunakan external wastegate bermerek Tial. Lalu intercooler menggunakan aftermarket yang cukup besar, dan blow off-nya menggunakan Turbo Smart. Lalu kita lihat ke daerah intake-nya juga menggunakan aftermarket. Lalu yang menarik ada jalur nosnya, wet system menggunakan merek Edelbrock. Overall engine bay-nya ini sangat bersih dan sangat rapih. Gue nggak bisa sebutin satu persatu apa aja yang udah diganti karena parts aftermarketnya ini banyak banget. Gue juga nggak tahu HP-nya berapa, tapi dengan spek seperti ini bisa 600-700 horsepower. Dan ada satu hal yang sangat menarik menurut gue. Mobil ini tidak menggunakan oil pan. Jadi menggunakan sistem dry sump yang mana menggunakan oil tank tersendiri untuk oli mesinnya yang berkapasitas cukup besar dan nggak ada di mesin, adanya di bagasi. Kita lihat aja. Lalu di sini ada cut off. Ini emang peraturan di berbagai jenis motorsport harus ada cut off di luar. Jadi di saat darurat orang dari luar juga bisa mematikan mesinnya. Lanjut kita lihat ke bagasi. Sama menggunakan bonnet pin RC Drift Style. Dan bagasinya juga udah menggunakan fiber. Jadi sangat ringan karena ini bagasi yang gede banget. Kalau misalnya pakai standarnya yang besi itu berat banget. Nah, kita lanjut ke dry sump-nya. Ini adalah tank untuk oli mesin. Ini sangat besar, kapasitasnya hampir 15 liter lebih. 2JZ biasanya menggunakan 7 liter oli, tapi dengan dry sump mobil ini menggunakan 17 liter oli. Dan dry sump memang nggak bikin jadi mobil kencang, tapi bikin mobil jadi sangat awet karena oli yang masuk ke mesin itu fresh terus karena olinya ada 17 liter, 2 kali lipat lebih besar dari standarnya. Lalu di bagasi ini banyak komponen-komponen yang sangat penting, contohnya radiator sudah di belakang, sama seperti mobil drift pada umumnya sekarang. Lalu ada electric water pump dan menggunakan selang yang braided semua. Lalu fuel systemnya ini sangat proper, ada tanknya di bawah, posisinya hangat di bawah, jadi center of gravity-nya itu sangat oke karena fuel tank itu nggak berat, tapi kalau ada bensinnya full itu jadinya berat. Lalu menggunakan surge tank juga, jadi lebih aman, bensin semua yang maju ke depan, nggak ada udara.
dan ada reservoir buat olinya. Ya menurut gue ini sistem yang sangat proper dibuat di mobil ini, dari oil sistemnya, fuel sistemnya, water cool sistemnya itu sangat proper di mobil ini. Jadi mobil ini pasti lebih awet dibanding mobil-mobil lainnya. Tapi kali ini kita nggak nge-review doang, kita mau test drive. Maksud gue test drive karena kata kakak kita si Bimo itu di Purwokerto mobil ini enak banget. Jadi kita berdua penasaran, gue dan Ziko. Dan karena ngedrive di rumah ini kekecilan buat mobil seproper ini, jadi gue mau nelpon dulu towing yang kemarin dipakai lompat sama Pak Jokowi di pembukaan acara Asian Games. Halo Pak Jokowi. Kok Pak Jokowi sih? Halo Mas Rian, jemput dong mobil ke Kaliabang. Sip. Ya, emang ada gue marketingnya the best juga. Tapi sebenarnya towingnya juga ada di depan sih. Ya, sekarang bersama gue Ziko, di Ponya lagi ada acara bentar. Nanti kita bakal ketemu lagi di Kaliabang. Sekarang kita mau siapin mobil Mas Aldi Bosar dulu, kita bawa Kaliabang, kita ngedrift di Kaliabang. Kita lihat aja gimana. Dan ini towing kemarin abis dilompatin sama Pak Jokowi di pembukaannya Asian Games. Keren banget. Gue sangat-sangat proud banget karena Pak Presiden udah pakai Ziko towing. Ya nggak Mas Rian? Oke. Mantep ya? Oke, kita lihat aja. Ini kayak Toy Your Car. Oke. Ya guys, kita udah sampai Basic Convention Center di Kaliabang. Mobil lagi turunin. Oh ya, BTW tadi udah ganti velg. Soalnya ini ban buat drift pakai ini kata Mas Aldi Bosar. Kita coba rasanya gimana. Dipo belum datang, kita tunggu Dipo. Paling mungkin Dipo dulu yang coba, habis itu baru gua. Ya, Dipo udah datang, udah di dalam. Dia sekarang mau nyoba dulu. Tapi nyobainnya nggak ngedrift dulu, jalan dulu. Gimana rasanya? Gila powernya, top banget sih mobil. Tadi katanya mau nyobain doang, yang di-driftin juga. Gatal juga ternyata ngeliat parkiran yang kosong, mobil yang tenaganya gede, jadi pengen nendang kopling. Tapi gila, top. Mobil kencang banget. Dan handlingnya juga oke banget sih. Maksudnya kita mudah gitu. Cuma karena gue nggak biasa sama handbrake yang di sini, gue lebih suka yang di sini. Jadi rada sedikit kagok aja tadi nyari. Tapi overall mobil top. Dan mungkin sekarang gue pengen nyoba. Nah, boleh nyobain nggak? Ya lu cobain aja. Oke. Mas Aldi Bosar, cobain ya. Bikin donat doang. Penasaran, katanya enak banget mobil. Kaca kalau di sini, kalau nggak kelilipan. Tapi enak banget, mobilnya enak banget. Ya guys, baru aja tadi gue nyobain mobil ini.
Kalau Dipo masalahnya di rem tangan, gue masalahnya di pedal. Pedalnya kan pakai pedal box kurang biasa, jadi nginjek remnya tuh harus kenceng banget. Jadi kayak nggak pakem, padahal keras doang. Sementara kaki gue krempeng banget. Kaki kecil gini nggak kuat sama pedal gitu. Gue lebih suka pedal standar sih. Cuma overall mobil kenceng banget, mobil paling kenceng yang pernah gue coba. Nggak harus di kopling, nggak harus tendang kopling aja udah ngedrift tiba-tiba. Ya sekian untuk review dan test drive-nya. Overall ini mobil yang sangat proper, enak banget dipakainya, tenaganya kencang. Cuma ada beberapa hal yang emang selera, kayak posisi tempat duduk sama handbrake-nya itu membuat gue jadi nggak nyaman. Tapi overall tenaganya kencang banget dan kaki-kakinya enak, hampir gak bisa melintir ini mobil. Dan terima kasih banyak untuk Mas Aldi Bosar dan Dumarsari Racing udah mau mempercayai kita untuk nyobain mobilnya. Dan kalau kalian udah pernah lihat video kita yang ini, Mas Aldi Bosar tuh pernah menjadi lawan gue di Jogja waktu itu, di Kejurnas Super Drift seri berapa itu. Dan tapi gue nggak mendapat perlawanan yang maksimal gara-gara mobilnya trouble, as rodanya patah. Jadi gue harap suatu saat gue bisa ketemu lagi, gue pengen nyobain tandem sama mobil ini, mobil yang kencang banget. Ya bener, gitu cukup. Keep driving safe, goodbye.